Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kelimpahan Mikroplastik pada Sedimen di sepanjang Pantai Barat Situbondo, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Depriona dan tim peneliti saya adalah M. Arif Zainul Fuad, Krisda Ayu Nabila, dan Penny Iranawati. Kami berasal dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya penggunaan plastik dalam berbagai aktivitas manusia. Produksi plastik telah meningkat sangat pesat sejak pertama kali diproduksi massal tahun 1950-an. Berdasarkan data Plastik Europe tahun 2020, di tahun 2019 produksi plastik dunia mencapai 368 juta ton dengan produksi terbesar berasal dari Cina. Kehidupan manusia tidak lepas dari penggunaan plastik, mulai dari aktivitas domestik, industri, pariwisata, perikanan, dan lain sebagainya. Sebagian besar sampah plastik yang dihasilkan berakhir di lingkungan, terbawa aliran sungai, hingga berakhir di laut. Plastik-plastik ini juga dapat terfragmentasi menjadi ukuran kecil yang dikenal dengan istilah mikroplastik. Mikroplastik telah mencemari berbagai lingkungan, termasuk sedimen pantai. Akumulasi mikroplastik pada sedimen pantai dapat berasal dari aktivitas di darat, melalui jalur sungai, maupun dari laut akibat pengaruh pasang surut. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis kelimpahan mikroplastik pada sedimen di sepanjang pantai barat Situbondo. Situbondo memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan padatnya aktivitas manusia berpotensi meningkatkan pencemaran mikroplastik di sepanjang pantainya. Terdapat 7 lokasi pengambilan sampel sedimen pada penelitian ini, di mana setiap lokasi mewakili aktivitas manusia yang berbeda. Ada lokasi yang mewakili pemukiman sebagai sumber sampah plastik akibat aktivitas domestik, daerah mangrove, pelabuhan, dan juga pariwisata pantai. Pengambilan sampel sedimen dilakukan pada bulan September 2020. Sampel sedimen diambil pada area pasang surut menggunakan transek kuadrat berukuran 1 kali 1 meter. Sedimen permukaan diambil pada setiap lokasi dengan masing-masing 3 kali pengulangan menggunakan sekop berbahan metal. Sampel sedimen selanjutnya diayak menggunakan saringan berbahan stainless dengan ukuran mesh 5 mm. Sedimen yang tersaring selanjutnya dimasukkan dalam botol kaca, diletakkan dalam cold box untuk dianalisis di laboratorium. Analisis laboratorium diawali dengan mengeringkan 150 gram sampel sedimen menggunakan oven selama 24 jam pada suhu 90 derajat. Selanjutnya dilakukan pemisahan densitas dengan menambahkan larutan NaCl jenuh sebanyak 300 ml pada sampel sedimen yang telah kering dan didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, sampel mikroplastik yang tampak secara visual di permukaan larutan diambil menggunakan pinset. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan penghancuran bahan organik pada supernatan sampel dengan menambahkan larutan H2O2 30% sebanyak 20 ml. Kemudian larutan ini didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, larutan kemudian disaring pada kertas Whatman dan diidentifikasi jenis mikroplastiknya menggunakan mikroskop. Hasil penelitian. Penelitian ini menemukan 1022 partikel mikroplastik dari 21 sampel sedimen. Jenis mikroplastik yang ditemukan adalah fiber, fragmen, pelet, film, dan microbits. Fiber dan fragmen ditemukan di seluruh lokasi penelitian, sedang pelet, film, dan microbits hanya ditemukan di lokasi-lokasi tertentu
dengan jumlah yang sangat sedikit. Fiber diketahui telah mendominasi di banyak penelitian. Hal ini karena sumber masuknya fiber yang bervariasi, seperti dari limbah pencucian pakaian dalam bentuk fiber sintetik dan juga aktivitas perikanan. Fiber telah diketahui sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam beberapa jenis alat tangkap seperti jaring, dudu, dan lain-lain. Fragmen yang merupakan hasil fragmentasi dari sampah-sampah plastik berukuran besar juga merupakan jenis mikroplastik yang banyak ditemukan di berbagai penelitian. Film yang biasanya berasal dari pecahan kantong-kantong plastik tipis maupun dari kemasan makanan. Dan dalam hasil penelitian ini ditemukan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar, namun pelet juga ditemukan pada penelitian ini. Pelet termasuk jenis mikroplastik yang jarang ditemukan, kecuali pada lokasi-lokasi penelitian yang berdekatan dengan pabrik plastik, karena pelet merupakan bahan dasar pembuat plastik. Selanjutnya mikrobits, meskipun ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, namun hasil penelitian ini menunjukkan potensi pencemaran mikroplastik dari bahan-bahan kosmetik sebagai sumber mikrobits. Berdasarkan warna, mikroplastik ditemukan dengan dominasi warna biru, diikuti oleh merah, putih, kuning, coklat, hitam, transparan, dan hijau. Selama keberadaannya di lingkungan, warna mikroplastik dapat mengalami perubahan akibat paparan sinar matahari. Namun demikian, berbagai penelitian telah menemukan dominansi warna biru, dan hal ini diduga akibat penggunaan alat tangkap. Karena sebagian besar alat tangkap cenderung berwarna biru. Namun demikian, penelitian lebih lanjut terkait warna mikroplastik di lingkungan masih harus terus dilakukan. Grafik ini menjelaskan tentang kelimpahan mikroplastik dalam bentuk partikel per kilogram. Kelimpahan mikroplastik pada 21 sampel sedimen dengan berat masing-masing 150 gram ditemukan berkisar dari 94 sampai 620,7 partikel per kilogram. Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian mikroplastik pada sedimen pantai dari seluruh dunia. Kelimpahan mikroplastik lebih tinggi ditemukan di wilayah pantai Dubibir dan Pasir Putih, yaitu pada titik sampling pertama dan titik sampling kelima. Aktivitas pariwisata dan juga keberadaan ekosistem mangrove di kedua lokasi ini diduga dapat menjadi penyebab akumulasi mikroplastik yang lebih tinggi. Kesimpulan, variasi keberadaan mikroplastik pada beberapa lokasi di penelitian ini menunjukkan pengaruh beberapa faktor, di antaranya sumber masuknya plastik sebagai bahan pencemar ke lingkungan. Tingginya aktivitas manusia berpotensi untuk meningkatkan jumlah polutan plastik dan mikroplastik di lingkungan. Jenis aktivitas manusia dapat mempengaruhi keberadaan sampah plastik di lingkungan, terutama aktivitas yang padat penduduk dan pengelolaan sampah yang belum terlalu baik. Selain itu, faktor fisika kimia lingkungan juga mempengaruhi keberadaan mikroplastik. Sebagai contoh, hutan mangrove berpotensi untuk menjebak sampah plastik karena sistem perakarannya yang berpotensi meningkatkan jumlah mikroplastik. Dan di beberapa lokasi penelitian ini berdekatan dengan hutan mangrove dan juga aktivitas pariwisata. Demikian pemaparan hasil penelitian kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima dengan baik. Saran dan komentar akan kami terima dan kami dapat dihubungi pada alamat email di bawah ini. Pemaparan ini kami tutup dengan pesan say no to single-use plastic. Terima kasih.